Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang value proposition canvas. Materi ini merupakan kelanjutan dari penjelasan tentang bisnis model canvas. Yang sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang customer segment ya. Jadi mahasiswa sudah melakukan riset, sudah mengetahui segmennya siapa. Nah, setelah mengetahui segmennya, itu belum tentu produk kita akan dibeli oleh customer segment. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang utamanya adalah apakah menurut customer produk kita memiliki value. Nah, jadi pada penjelasan ini kita akan mencoba mengidentifikasi apa itu yang namanya value proposition canvas, sehingga mahasiswa bisa mengukur berapa besar value yang ditawarkan kepada customer. Ini adalah definisi value proposition. Jadi di dalam value proposition mengandung 3 unsur. Yang pertama adalah relevansi. Jadi sebuah produk dikatakan memiliki value apabila bisa memecahkan problem customer. Jadi explains how your product solve customer problems or improve their situation. Jadi tidak selalu problem itu masalah, bisa berarti sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang menjadi kendala misalnya. Berikutnya adalah quantified value. Jadi produk kita dikatakan bernilai itu harus sampai kita bisa mengukur atau bisa diukur oleh customer berapa besar value-nya. Bisa dalam bentuk persentase benefit, bisa dalam bentuk efisiensi waktu misalnya, atau misalnya pengurangan biaya misalnya. Berikutnya adalah unique differentiation. Di sini menjelaskan kenapa customer atau segmen kita tuh lebih baik membeli ke kita, bukan dari kompetitor. Jadi yang menawarkan produk yang sama itu banyak, yang menawarkan value juga banyak. Pertanyaannya adalah apa perbedaan value yang kita tawarkan dibandingkan dengan kompetitor. Nah, ini yang semakin perlu dibedakan dengan produk kompetitor, sehingga dikatakan unique ya, unique differentiation. Nah, pada dasarnya customer itu kan mau membeli itu dia menghitungkan, apakah menghitungnya hanya dalam pikirannya gitu ya, atau bisa dihitung secara angka, secara jelas. Yang jelas mereka selalu menghitung berapa benefit yang mereka dapatkan dibandingkan dengan cost atau biaya yang mereka keluarkan. Jadi jangan sampai dari pikirannya saja customer sudah merasa ini nggak perlu baca lebih lanjut, misalnya kalau kita pasang iklan misalnya, tidak perlu lebih tahu lebih banyak misalnya. Ini definisi lain dari value proposition ya. Jadi value proposition ini kalau dalam bentuk statement yang disampaikan kepada customer itu mengandung 3 fungsi. Yang pertama fungsional, emosional, dan self-expressive benefit yang bisa didapatkan oleh customer. Nah, jadi apabila dalam bentuk statement itu harus jelas, simple gitu ya, bisa misalnya hanya dalam 1 kalimat gitu ya, atau dalam kalimat yang pendek-pendek. Jadi isinya apa yang kita tawarkan kepada customer dan apa value-nya gitu, atau apa benefit yang mereka dapat. Nah, ini unique value proposition. Jadi dikatakan unik itu tidak selalu statement dari visi misi gitu. Kadang-kadang visi misi itu kan memang keunikan dari perusahaan ya. Tapi kalau terkait produk itu belum tentu relevan secara langsung. Dan bahkan yang namanya statement visi misi itu dengan mudah bisa kita buat, dan ya dalam prosesnya secara teknis bisa saja kita lupakan. Jadi sebaiknya yang namanya unique value yang kita tawarkan itu
sampai bisa diukur oleh customer kenapa mereka harus berbisnis dengan kita atau kenapa mereka harus membeli produk kita atau menggunakan produk kita, bukan dari pesaing. Dan sampai customer itu semakin terdorong untuk segera membeli atau strongest decision making drivers. Terus logis, artinya bisa dipercaya, believable, authentic. Jadi bukan sekedar iklan yang iklan yang dibesar-besarkan gitu ya, sehingga tanpa perlu tahu juga customer sudah merasa nggak mungkin lah misalnya. Dan berikutnya adalah spesifik, sejelas mungkin gitu ya, as much as possible. Nah, pada saat kita ingin mengukur value dari produk kita, yang pertama kita harus mengenal dulu profil customer. Jadi value itu atau nilai dari produk kita itu bukan kita yang mengatakan, misalnya saya punya produk, saya bilang ini produk ini bagus banget, produk ini bermanfaat sekali, yaitu bahasa saya ya. Tapi kalau bicara value proposition, besarnya value dari produk kita itu diukur dari seberapa besar value menurut customer. Nah, yang pertama yang perlu kita kenal dari customer kita adalah customer job. Jadi, what jobs the target customer are trying to get done? Apa tugas yang harus diselesaikan? Apa yang kebutuhan yang ingin dipuaskan? Apa masalah yang ingin diselesaikan? Jadi, misalnya kemarin sebagian besar produk mahasiswa itu kan segmennya kan mahasiswa kan. Segmennya mahasiswa anak muda lah. Anak-anak muda. Nah, apa sih sebetulnya pekerjaan anak muda itu? Aktivitasnya apa gitu? Tugas-tugasnya apa sih yang harus mereka bereskan? Kalau mereka punya problem, apa sih problem yang harus mereka selesaikan? Kalau mereka punya keinginan, apa sih keinginan-keinginan mereka yang ingin dipuaskan? Nah, mengenal profil mahasiswa atau anak muda itu penting sekali. Ya. Nah, misalnya kalau bicara apa yang aktivitas yang harus diselesaikan, mungkin kalau secara aktivitas sebagian besar itu mereka belajar, kuliah, sekolah misalnya, gitu ya. Tugas yang harus diselesaikan itu kan tugas-tugas terkait kuliah dan sekolahnya misalnya. Nah, kalau need to satisfy, bisa saja kebutuhan ingin mereka puaskan itu tidak selalu semuanya relevan dengan secara langsung misalnya dengan aktivitas tadi. Kalau kebutuhan yang ingin dipuaskan misalnya kalau secara langsung kan terkait dengan ingin tugasnya cepat, ingin hasilnya bagus misalnya. Tapi bisa saja mereka ingin memuaskan karena mereka punya problem to solve-nya itu mereka bosan karena kuliah daring misalnya. Nah, itu bisa saja salah satu kebutuhannya adalah ingin menghilangkan bosan dengan cemilan misalnya. Nah, jadi mereka itu ingin cemilannya yang bagaimana gitu kan. Nah, kita masuk kepada gains. Gains itu adalah positive emotions expected by your customer, benefits, social gains, cost saving, dan lain-lain ya. Jadi ini terkait dengan apa sih harapan customer ketika menyelesaikan jobnya tadi, yang tadi kita sudah diidentifikasi tadi ya. Jadi misalnya kalau bicara ingin menghilangkan bosan dengan makan cemilan misalnya, apa sih yang mereka harapkan dari makan cemilan? Nah, misalnya harapan mereka jadi lebih happy, boringnya dan pusingnya belajar bisa diminimalisir dengan punya makanan yang enak misalnya kan. Jadi enak misalnya bagi makanan barangkali itu pasti salah satu gain yang sangat diharapkan. Berikutnya pains. Nah, realitanya dari experience, jadi pains itu negative emotion, undesired situation, and risk that your customer could experience trying to get the job done. Jadi kenapa misalnya
mereka tuh menjadi ragu-ragu setiap mau beli cemilan misalnya karena punya pengalaman. Mereka misalnya punya pengalaman, ternyata enak sih tapi setelahnya tenggorokan sakit misalnya, atau enak sih tapi aku jadi gemuk nih, berat badan jadi cepat naik makan makanan ini misalnya. Atau punya experience misalnya lama enak tapi kalau pengen produk ini aku harus pergi dulu, carinya juga susah misalnya. Atau kalau misalnya beli di online lama misalnya dan lain-lain ya. Coba diidentifikasi apa saja pain, kendala-kendala, permasalahan-permasalahan yang biasanya mereka hadapi kalau mereka ingin memuaskan kebutuhan tadi, ingin cemilan misalnya. Nah, value map ini berarti profil customer yang tadi dihubungkan dengan produk, yaitu barang atau jasa yang kita tawarkan. Jadi produk yang kita tawarkan itu harus memperhatikan gain apa yang diharapkan oleh customer dan pain apa yang ingin dihilangkan oleh customer. Makanya di sini kalau lihat pain relievers, gambarnya seperti gambar kapsul obat ya. Artinya memang barang atau jasa yang kita tawarkan itu harus menghilangkan pain mereka. Nah, gain creator itu juga harus memberikan gain atau manfaat atau memuaskan mereka gitu. Nah, jadi syarat produk kita dikatakan memiliki value kalau bisa memenuhi dua hal ini. Dari beberapa riset menunjukkan bahwa sebaiknya memang walaupun gain harus gitu ya, tapi sebagian besar ternyata customer itu mengambil keputusan membeli produk lebih memprioritaskan menghilangkan pain daripada mendapatkan gain. Artinya bukan berarti gak apa-apa deh gak ada gainnya juga, yang penting pain hilang, gak begitu. Nah, kalau melihat kepada slide ini kita bisa lihat jadi disandingkan gitu ya antara customer profile dan value map. Jadi kita buat dulu customer profile-nya, kita identifikasi dulu, baru kita tentukan value yang kita tawarkan seperti apa, dibuat mapnya seperti ini. Jadi jobs to be done, task to be performed, problem to be solved, needs to be satisfied. Coba diidentifikasi. Berikutnya gains, what customer want to achieve but have not achieved through current situation atau through current solution. Pains-nya itu berarti negative experience the customer face in the process of getting the job done. Jadi dari pengalaman-pengalaman, bisa saja bukan hanya pengalaman pribadi ya, terus banyak mendengar dari teman-teman, misalnya dari testimoni, misalnya dari keluhan-keluhan di terkait produk misalnya, itu juga bisa dikatakan sebagai experience. Nah, apa value yang kita tawarkan kepada customer itu gain creators, yaitu how the product or service creates customer gain. Kalau pain reliever, how the product or service alleviate customer pain. Nah, maka adalah atau kita berikanlah produk yang kita ingin jual itu kepada customer dengan kondisi kita yakin produk ini adalah gain creators dan pain relievers bagi customer. Kalau kita coba simpulkan, jadi customer profile itu berarti menjelaskan who, siapa sih segmen gitu ya. Jadi kalau kemarin mahasiswa sudah mengidentifikasi segmen, who-nya barangkali di sini lebih detail lagi ya, kita mengenal profil si segmen. Yang berikutnya adalah why. Why itu berarti terkait kenapa customer harus membeli produk kita. Di sini juga jangan lupa yang tadi salah satu value indikasinya dilihat dari keunikannya. Jadi keunikan dari gain creators dan pain relievers dari produk kita tuh apa? Karena sekali lagi yang menawarkan value itu banyak, yang bisa menghilangkan pain banyak, yang bisa memberikan benefit banyak. Apa keunikan dari produk kita? Jadi itu sebagai
pertimbangan akhir sekali yang harusnya paling kita perhatikan ya. Nah, kalau bicara value, tadi juga sudah disampaikan harusnya bisa dikuantifisir. Nah, jadi kalau ini salah satu contoh ya, misalnya value dalam bentuk uang gitu ya. Ini bisa pembiayaan, terus menjadi saving, akhirnya kita dapat benefit yang semakin bertambah. Ini adalah contoh dari value ya, bisa dalam bentuk reduce cost, jadi pengurangan biaya. Misalnya annually sebesar 15% bisa dapat pengurangan cost kalau misalnya menggunakan produk kita misalnya, atau certain processes. Wah, ini sampai dengan 85% misalnya proses menjadi lebih cepat misalnya. Deliver return. Nah, di sini 2 sampai 10 kali secara annual. Terus provide feedback paling sedikit selama 3 bulan misalnya. Jadi beberapa perusahaan menggunakan atau menawarkan value yang sama dengan pesaing misalnya, tapi karena dia misalnya menawarkan proses lebih cepat, akhirnya customer memilih untuk menggunakan produk mereka. Ada juga misalnya yang mengandalkan delivery return, ada juga yang mengandalkan provide feedback. Tapi yang jelas sebaiknya kita tidak hanya memberikan satu jenis value ya. Kalau dari sini ada 4 contoh value, barangkali kita bisa combine menjadi 2, apalagi bisa sampai 3 atau 4 value, itu baik sekali gitu. Ini contoh ya, ini Caudalie dan Tarte. Jadi ini perusahaan kosmetik, mereka value yang ditawarkannya yaitu memberikan mini gift gitu ya untuk customer yang ulang tahun. Nah, jadi selama bulan dari ulang tahunnya itu kapanpun itu mini giftnya bisa diambil misalnya, baik secara offline maupun online. Ini jelas ya, karena ini produk mahal, jelas ini sangat menarik gitu. Ini sudah seperti merek yang kuat sekali bahwa Image Philips itu adalah lampu yang menawarkan efisiensi yang besar gitu. Ini contohnya ya, lampu emergency LED ini. Silakanlah mahasiswa bisa lihat contoh-contoh, datang ke supermarket atau kemana, silakan pelajari beberapa produk apa sih misalnya produk yang mirip dengan produk yang ditawarkan oleh mahasiswa dan value mereka apa, value yang ditawarkan oleh mahasiswa apa, sehingga mahasiswa yakin bahwa produk yang ditawarkan oleh mahasiswa itu memiliki keunikan. Ini contoh lain. Jadi value tidak selalu dalam bentuk saving money ya, tidak selalu secara benefit finansial bagi kita pribadi. Bagi beberapa customer, barangkali bukan beberapa ya, saat ini sudah banyak sekali customer yang aware dengan social responsibility, yang peduli dengan tanggung jawab sosial. Ini contohnya Tom's Vegan Shoes. Jadi perusahaan ini memberikan benefit, menawarkan benefit yang jelas sekali, dan ini membuat orang tertarik pengen beli gitu ya. Jadi rasa tanggung jawab sosialnya dimunculkan. Di sini yang pertama, mereka jelas adalah produk-produk yang tidak menggunakan binatang gitu ya. Jadi ramah lingkungan, baik, dikatakan sebagai produk yang baik. These shoes are made of vegan and recycled materials. Jadi baik kepada lingkungan ya. Nah, apalagi kebaikannya ini kalau beli kacamata gitu ya, itu bisa membantu mata satu orang dengan bentuknya apa, medical treatment atau prescription glasses, resep ya, untuk kacamata, atau sampai sight saving surgery, jadi sampai membantu orang untuk operasi mata. Nah, ini
yang sudah dilakukan oleh Toms, mereka sampaikan supaya orang tuh percaya bahwa memang Toms berbuat, bahwa ini bukan hanya janji tapi sudah dilakukan. Di sini 75 juta pasang sepatu diberikan kepada anak-anak. 100 anak-anak dengan kondisi malnutrisi dibantu yang ada di Malawi. Memberikan pekerjaan pada 700 lebih. Memberikan bantuan kepada 4 negara gitu ya, untuk anak-anak gitu ya. Lalu 1000 lebih student enroll in Liberian primary school. Jadi ini kondisi saat ini di kita juga tidak harus ya perusahaan-perusahaan besar. Ini saya contohnya perusahaan-perusahaan besar semua ya. Ini kita sering mendengar perusahaan-perusahaan kecil, rumah makan kecil misalnya, yang sering kita dengar misalnya rumah makan ini setiap hari Jumat misalnya menggratiskan makanannya kepada semua orang. Wah, itu kita tertarik tuh pengen beli ke situ karena ternyata rumah makan ini rumah makan yang baik gitu kan. Terus ada banyak pengusaha-pengusaha kecil yang menurut saya bukan sekedar memang untuk marketing ya, tapi memang sudah diakui bahwa ketika kita menjalankan tanggung jawab sosial itu saat ini interest masyarakat terhadap produk kita menjadi lebih baik atau lebih besar. Yaitu beberapa contoh saja. Silakan, mudah-mudahan dari penjelasan ini nanti mahasiswa segera membuat value proposition canvas, sehingga kalau sudah betul-betul diyakini apa yang menjadi kelebihan dari produk yang ditawarkan, itu ketika masuk misalnya ke ranah marketing, promosi misalnya, kita menjadi semakin yakin. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.